Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozali dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Ini adalah video pembelajaran pertama saya di SMKN 3 Palangkaraya. Nah, sebelum saya mengajar, saya meminta kepada guru pemong saya untuk memberikan materi apa sih yang saya harus ajarkan. Guru pamong saya memberikan sebuah e-book file PDF tentang materi dan saya disuruh mengajar di bab 2. Nanti bisa lanjut kalau kurang. Nah, di bab 2 ini materi tentang penggalian ide. Yang pertama adalah logika dan algoritma. Untuk pertemuan pertama saya bikin tentang materi logika, karena di logika dan algoritma itu dibagi 3 materi dasar, yaitu adalah logika, algoritma, dan flowchart atau bagan alir. Nah, di situ saya bikin logika. Nah, saya baca nih dari materi di sini dan saya rasa agak sedikit lebih lebih susah buat dipahami, maka saya bikin ulang. Yaitu saya bikin ulang tetapi tetap menjurus ke materi ini. Bagaimana materinya? Ini materinya. Oke, pertama logika. Manusia dikatakan makhluk sempurna karena memiliki akal pikiran, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dari yang bermanfaat sampai yang tidak bermanfaat. Manusia juga memiliki 2 ciri yang melekat pada dirinya, yaitu rasionalitas dan moralitas. Apa sih rasionalitas dan moralitas itu? Rasionalitas adalah cara berpikir dengan akal sehat dan perhitungan. Contohnya, seperti bagaimana kalian menentukan sekolah. Pastinya kalian punya alasan untuk bersekolah di sekolah yang kalian pilih. Sedangkan, moralitas adalah perilaku. Karena manusia tadi memiliki akal, maka manusia dapat menggunakan akalnya untuk berperilaku sesuai pada tempatnya. Contohnya nih, ketika chatting di grup sekolah, karena di situ ada gurunya, maka sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di materi ini kita membahas tentang latar belakangnya dulu, baru lanjut ke masalah dari logikanya tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan logika. Logika adalah hasil berpikir menggunakan akal sehat, contohnya seperti cara mendapatkan baju. Kalau dengan logika atau akal sehat, kita bisa mendapatkan baju dengan cara membeli di toko baju. Gak mungkin dong kita beli baju di pasar ikan. Mungkin ada di depan pasar ikan itu toko baju, jadinya bisa beli baju. Jadi dengan logika kita dapat menjaga diri dari kesesatan berpikir. Ini ada 4 manfaat dari mempelajari logika, antara lain menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis, berarti yang berurutan. Kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, baru setelah dasarnya logika, kita masuk ke ini, manfaat logika yang dapat juga untuk menarik kesimpulan. Ada 2 cara dalam menarik kesimpulan, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Nah, contohnya deduktif yaitu semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sandi adalah siswa SMK, berarti itu khusus. Jadi kesimpulannya Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu contoh deduktif. Kalau induktif, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Dena rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, setelah saya membuat materi buat siswa ini, yang saya rasa bisa dapat dipahami daripada bahasa yang di sini, materinya memang sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Saya memberi tugas, yaitu tugas pertamanya ada dua soal. Yaitu tugas pertamanya, tulis alasan kalian kenapa memilih jurusan Tata Busana di SMKN 3 Palangkaraya.
Kenapa saya kasih soal ini? Karena menyangkut di materi ini latar belakang kita, yang mana di sini membahas rasionalitas, yang mana berpikir dengan akal sehat dan perhitungan. Jadinya saya mau melihat perhitungan apa sih, atau kenapa sih kalian memilih, mereka memilih apa yang tadi, jurusan tata busana. Nah, yang kedua itu menarik kesimpulan, yang mana ada contohnya di slide sebelum terakhir ini. Begitu. Nah, setelah saya bikin tugas dan saya minta review dengan Guru Pamong, setelah di ACC, maka saya input ke Bajaka, yaitu adalah web sistem belajar jarak jauh Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana cara menginputnya? Seperti ini. Pertama, login dulu dengan akun Guru Pamong. Setelah login, kita masuk ke dashboard. Nah, cari tuh, karena saya di 10 Busana 2, maka cari kelas 10 Busana 2 dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, karena bab 2, pilih yang bab 2. Di sini saya kasih pertanyaan sedikit, yaitu logika dan algoritma. Materi logika dan algoritma dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, logika, algoritma, bagian alir, dan ketiga menggali ide, dan C, peta Mainda. Nah, saya sudah bikin RPP-nya, terus saya bikin link grup khusus buat Komdik 10 Busana 2. Materinya di sini sudah saya input, karena ini saya bikin videonya setelah pembelajaran, karena nggak mungkin, atau mungkin aja sih, tapi saya sereknya atau enaknya saat bikin videonya setelah pembelajaran. Di sini itu bagian materi bagian logika, di sini tugas materi bagian logika. Nah, untuk ngeceknya biasanya saya lewat Bajaka, tapi kalau lagi pengen cepatnya bisa cek lewat Moodle. Nah, di Moodle itu ada Moodle versi desktop dan versi di HP, jadi kita bisa ngecek dan kasih pantauan siapa aja yang sudah mengerjakan atau yang belum mengerjakan. Sama seperti di si Bajaka, kita cek di 10 Busana 2. Nah, misalkan tadi kan saya memberi tugas di materi bagian logika, kita cek aja di sini. Nah, submite-nya ada sudah berapa, partisipasinya berapa. Bisa kita lihat. Itu aja sih pelajaran jarak jauh saya, karena dari dosen dari Guru Pamongnya lebih ke pembelajaran ini, yang mana diskusinya akan di Telegram. Nah, di sini karena ada pertimbangan lain dari Guru Pamong saya, karena seperti saya kasihan sih anak-anaknya kalau pakai Zoom. Lagi saya lihat dari Guru Pamongnya ada minjam tablet, kan di sekolah saya magang ada pinjaman tablet tuh, tapi belum tentu mereka bisa beli kuotanya. Kalau Zoom mungkin minimal 1 GB lah buat anunya. Jadinya Guru Pamong saya menyarankan pakai si Bajaka aja, terus jawabin pertanyaan kalau ada pertanyaan lewat Telegram. Itulah ya, sampai di sini video pembelajaran saya, yang mana yang diminta kan pas saat mengajar, tapi saya bikinnya habis setelah saya mengajar. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.